suci. Selamat datang kembali di episode spesial hari ini. Senang sekali saya Kristiani Amung dan saya Angelina Stevi bisa menemani ruangan dengan Anda semua. Sobat Opsi, di sepanjang bulan suci Maria ini, aroma lilin, kehangatan keluarga yang berkumpul, dan untayan doa rosario tentu sedang menghidupi rumah-rumah kita. Kita menyapa Bunda Maria, sosok yang penuh kelembutan, ketaatan, dan kasih yang merangkul semua orang. Namun, pernahkah kita merenungkan bagaimana kebiasaan doa ini bisa tumbuh menjadi sikap nyata anak-anak kita di luar rumah? Khususnya dalam menghadapi perbedaan di sekitar mereka. Hari ini kita akan mengupas tuntas tema yang sangat indah. Mendaraskan kasih, menanam toleransi di bulan-bulan Maria. Dan tentu saja di studio sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Romo Stef, Romo Pastor Pangkinara. Selamat datang Romo di podcast Opsi Orang Pintar Share Ide. Selamat bertemu. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin banyak teman pelajar bertanya, kenapa ya doa rosario dan bulan Maria masih penting untuk masa muda zaman sekarang? Oke. Pertama saya sampaikan dulu perkenalan saya, nama lengkap Romo Stefan Sahu, biasa dipanggil Romo Stef. Saya sekarang sedang bertugas di Paroki Narang kurang lebih hampir 5 tahun. Dan karena tema hari ini berkaitan dengan Bulan Maria, maka saya perlu menyampaikan lebih awal bahwa paroki di mana saya bertugas ini, Paroki Narang, selindung itu Santa Maria Bunda segala bangsa. Nah, sehingga pembicaraan kita atau apa yang saya sampaikan, saya sharingkan sebentar ini dalam bingkai itu. Dari kacamata pendidikan iman, bagaimana sebenarnya doa rosario ini bisa membentuk karakter dan kelembutan hati seorang anak sejak ini? Oke, nah titik tolak kita untuk seluruh pembicaraan tentang Maria di sore ini itu ada satu ungkapan Latin, ya, Per Mariam ad Jesum. Itu ungkapan Latin yang artinya melalui Maria kita bisa sampai kepada Yesus. Dan ini dasar biblisnya itu kisah perkawinan di Kana. Ketika Tuhan Pesta mengalami kekurangan anggur, Maria melihat itu bagaimana dia susah, dia sangat menderita, akhirnya dia
diam-diam bisik kepada Yesus 3 kata saja. Mereka kehabisan anggur, dan cerita selanjutnya kita tahu Yesus mengubah air menjadi anggur, kemujizat pertama. Ya. Dari sini kita melihat tadi ya kepada saja Maria, kita di sana melihat peranan Maria, bahwa Maria adalah bunda kita semua, bunda orang tua, bunda anak-anak, bunda segala bangsa. Kurang lebih seperti itu dulu. Baik, berarti Rosario bukan hanya soal gaya, Romo? Bukan, karena begini, Rosario sendiri sudah lama ya, dalam gereja Katolik sudah lama. Dengan pada Rosario, kita melihat di sana bahwa ya kita memiliki seorang bunda yang namanya Maria, dan ketika Yesus disalib, ya, dari atas salib kepada Yohanes dia bilang itulah ibumu, ya, dan kepada Maria dia katakan itulah anak. Ini mau menyampaikan bahwa Tuhan Allah Bapa memberikan kita seorang bunda yang bisa menjadi penolong, pendoa, juga pengantara rahmat. Ya, oleh karena itu, Rosario ditempatkan dalam bingkai itu. Ya, kurang lebih. Baik, benar juga ya Romo. Jadi Rosario itu di mana kita merenungkan semua perjalanan kisah Yesus. Jadi Bunda Maria itu sebagai pedoman bagi kita. Dia bersyukur karena dia melahirkan seorang anak, yaitu Yesus. Oke. Jadi dalam Rosario, dalam perkembangan tradisi gereja, kita mengenal ada 20 peristiwa ya yang dikelompokkan ke atas 4 golongan, 4 kelompok. Ada 5 peristiwa gembira, 5 peristiwa sedih, 5 peristiwa mulia, dan baru sejak Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah orang kudus, sudah santo, itu ada 5 peristiwa terang ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu sebenarnya mengungkapkan tidak hanya peristiwa yang dialami oleh Yesus dan Bunda Maria, tapi itu juga mengungkapkan ya, pengalaman-pengalaman kita, peristiwa-peristiwa hidup, bahwa dalam hidup ini kita ya sesekali atau banyak kali mengalami hal yang sukacita, gembira, peristiwa-peristiwa gembira, tapi kita juga mengalami banyak kali sedih, duka, peristiwa-peristiwa sedih. Dan juga kita kadang-kadang merasa macam tersanjung, dihormati. Itulah peristiwa-peristiwa mulia. Lalu dalam peristiwa-peristiwa terang, kita diminta menyadarkan, kita disadarkan bahwa kita ini pengikut Yesus yang sekian ada dalam kitab suci. Baik. Ya. Jadi intinya semua peristiwa yang 5 tadi itu adalah pedoman kita. Ya. Iya, betul. Misalnya begini, tadi saya sebutkan ada 5 peristiwa gembira. Itu saya masing-masing kasih contoh. Peristiwa gembira pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Pertanyaannya, kabar gembira apa? Atau mengapa disebut gembira? Kabarnya atau berita bahwa Maria dipilih oleh Allah ya, untuk menjadi bunda Yesus. Dan ini berita gembira bagi dunia yang sebelumnya atau sampai dengan saat itu sudah ada dalam keadaan dosa. Maka dengan Nabi Yesus lahir sebagai penebus dari rahim Maria, maka hubungan antara surga dunia ya, yang sudah tertutup karena dosa itu dibuka kembali. Itulah kegembiraannya. Lalu untuk kitanya begini, kita yang berdoa Rosario, nah, kita diharapkan juga, termasuk kita di sekolah, di mana-mana, di tempat kerja, bahwa kita diharapkan menjadi sumber sukacita, pembawa kabar gembira bagi orang lain. Ya, itu yang praktis. Lalu yang kedua, misalnya dari 5 peristiwa sedih ya. Peristiwa sedih pertama itu, Yesus berdoa kepada Bapa di Taman Zaitun dalam sakaraat maut ya. Yesus berdoa. Apa dia berdoa? Dia berdoa begini. Nah, dia tahu bahwa dia akan mengalami kesengsaraan yang sangat luar biasa, menderita dan mati di salib. Karena itu sebagai manusia dia berdoa begini, Bapa, kalau bisa, biarkan piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendak yang terjadi melainkan kehendak-Mu. Piala dalam tafsiran artinya penderitaan. Yesus ya sebagai manusia, ya, dia 100% manusia, 100% Allah, kecuali dalam manusia dia tidak. Ya. Dalam hal lain sama persis seperti manusia 100% kecuali dalam hal dosa. Dia katakan itu tadi, kalau boleh Bapak biarkan kali ini berlalu daripada. Tapi dia mengakhirinya begini, tetapi
bukan kehendak yang terjadi melainkan kehendak. Maksudnya begini, kita manusia ya, banyak mengalami penderitaan ya. Dan sering juga kita ya dalam berdoa selalu meminta Tuhan Allah menyembuhkan. Artinya minta Tuhan Allah itu sesuai kehendak kita kan. Padahal dari sini mau disampaikan, Yesus mengajarkan kita sebagai para murid pengikutnya, kalau berdoa dalam penderitaan, dalam susah, harus seperti itu. Kita boleh menyampaikan sesuatu, tapi pada akhirnya ya terserah Bapak, terserah, biarkan kehendaknya terjadi. Ya, saya kasih 2 contoh mungkin Mas ya. Dalam doa Rosario, kita merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus dan Bunda Maria. Bagaimana kita sebagai iman bisa menjelaskan makna peristiwa tersebut kepada anak-anak agar tidak sekedar menjadi rutinitas hafalan, tetapi jadi bekal cara mereka bersikap. Oke, ini begini. Ya, peristiwa-peristiwa itu kan, 20 peristiwa itu ada dasar semua dalam kitab suci. Ya. Bahwa kita mengerti peristiwa itu harus juga mengetahui latar belakang bagaimana kitab suci menceritakan itu. Ya, dalam Injil dan lain-lain. Oleh karena itu, kalau kita mau supaya anak-anak kita, adik-adik kita, anak kecil, anak sekolah bisa menghayati ya peristiwa-peristiwa itu, maka pertama memang mereka harus membaca kitab suci. Ya, setelah membaca kitab suci, mereka merenungkannya. Lalu, kalau mereka misalnya tidak mengerti, itu bisa bertanya kepada siapa saja yang bisa menjelaskan itu. Karena apa? Karena peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus, oleh Maria dalam kitab suci, seperti yang saya katakan tadi, itu juga kita alami. Dan kalau kita bisa betul merenung, menyadari bagaimana Yesus, bagaimana Maria dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, kadang-kadang kita otomatis macam kita disadarkan, diajak untuk seperti itu. Kalau misalnya kita dalam keadaan sedih sekali, yang berdoalah seperti yang Yesus doa tadi itu. Ya, bagaimana berdoa itu? Biarkanlah kehendak Allah. Ataupun seperti Bunda Maria ya, seperti Bunda Maria, dia hadir pada waktu pesta perkawinan di Kana ya. Untuk dia diundang. Lalu dia lihat tuan pesta itu sedih, susah sekali karena anggurnya habis. Karena apa? Karena ukuran pesta, namanya besarnya pesta pernikahan orang-orang Israel pada zaman itu di ketersediaan anggur ya. Dan mereka pesta biasanya lama, 1 minggu. Nah, jadi bagaimana tuan pesta itu susah sekali karena persediaan anggur habis. Bunda Maria lihat, dia teruskan kepada Yesus. Maksudnya begini, untuk anak-anak ataupun untuk kita ya, kita tidak hanya sebatas melihat kesedihan orangnya, tidak hanya sampai mengeluh, aduh kasihan, tidak. Tetapi kita diminta juga untuk bagaimana ya usaha kita menolong mereka seperti Maria kepada Yesus. Lalu untuk kita juga begini, Maria pergi kepada Yesus hanya mengucapkan 3 kata. Artinya begini, Bunda Maria yakin sekali bahwa cukup omong begitu, Yesus pasti tahu jalan keluarnya. Ya. Yesus pasti tahu. Sehingga untuk kita, untuk anak-anak, itu tadi kembali membaca kitab suci, lalu melihat apa yang Yesus katakan di situ, Yesus buat, bagaimana Maria katakan, apa yang Maria buat, itu bisa menjadi pelajaran. Baik, pada akhirnya semua peristiwa dan kitab suci dan semua mukjizat yang Yesus lakukan itu memiliki pesan yang sangat mendalam ya Romo. Iya, semua begini, kalau kitab suci katakan sabda yang keluar dari mulut Allah tidak akan pulang dengan sia-sia ya. Nah, itu ada hal kalimat itu. Maksudnya begini, setiap kata dan perbuatan Yesus selalu ada istilahnya tindakan keselamatan ya, tindakan keselamatan ke bahasa iman. Jadi anak-anak sebenarnya bisa belajar dari nilai-nilai kehidupan itu. Ya bisa belajar dan ya begini ya, keteladanan itu orang tua itu sangat perlu. Misalnya dalam di rumah sangat diharapkan ada doa rosario, kemudian bagaimana seorang bapak, seorang mama memimpin doa rosario, mengungkapkan kalimat-kalimat yang tepat. Nah, itu juga kan bisa jadi pelajaran, anak-anak bisa belajar dari situ. Karena itu memang juga sangat diharapkan orang tua yang menjadi teladan contoh. Oke. Kalau
tadi kita berbicara tentang bagaimana Rosario membentuk karakter anak. Sekarang kita akan melihat lebih jauh bagaimana teladan Maria juga bisa menanamkan nilai toleransi sejak dini. Oh, ya. Kalau bicara toleransi, ya memang kita ini di negara yang multi kepercayaan, banyak agama. Bagaimana Bunda Maria apa tadi? Sebagai contoh tokoh toleransi ya. Ya, kita harus bertitik tolak dari kata toleransi dulu ya. Nah, toleransi itu berarti kita mengakui ya, toleransi agama ya. Kita mengakui agama orang lain dan biarkan dia menghayati agamanya itu seperti apa yang diajarkan oleh agamanya. Kita tidak mengganggu dia ya. Itu toleransi ya. Kalau Maria, Bunda Maria berkaitan dengan itu ya itu tadi ya. Dalam diri Bunda Maria ada sangat banyak nilai yang untuk kehidupan kita. Ya Maria sangat peduli dengan manusia, terutama dengan mereka yang mengalami kesulitan seperti bisa perkawinan ikan. Kalau toleransi dalam arti begini, ya, misalnya ada sekolah-sekolah atau ada ya tinggal bersama yang ada beberapa agama di sana ya. Misalnya di SMA Negeri 1 Sukaresmi ini ada Muslim dan lain-lain ya. Bagaimana kira-kira Maria dilihat sebagai ya tokoh toleransi. Ya kan begini. Kita kembali kalau di agama Katolik jelas ya siapa Maria apa peranannya. Tapi setahu saya saudara-saudara kita yang Muslim juga mereka tahu tentang Maria, hanya namanya mungkin Miriam. Ya itu dalam Al-Quran itu ada. Sehingga sikap kita, saya kira baik kita yang percaya betul Maria Katolik atau saudara-saudari yang Muslim atau agama apa saja di Indonesia ini, di sekolah, di lingkungan kita, saya kira kita harus tetap berani menunjukkan identitas ya. Menunjukkan identitas tidak berarti kita sangat fanatik dengan agama kita, tidak. Tapi dengan menunjukkan identitas, ya kita mengakui bahwa kita semua ini orang beragama. Ya, jadi kalau bicara tentang Maria, saya kira saudara-saudara Muslim juga mereka menghormati Maria sebagai bunda dari Isa Al-Masih. Itu dalam Al-Quran. Tadi kalau mau bicara, yaitu Bunda Maria dikenal sebagai sosok lemah lembut bagi semua orang, kan? Ya. Terus bagaimana kita bisa memperkenalkan sosok Bunda Maria kepada anak-anak sebagai teladan dalam menghargai perbedaan di sekolah atau lingkungan bermain mereka? Nah itu tadi, jadi sosok Maria sebagai apa saja, sebagai yang rendah hati, yang lemah lembut, yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi dasarnya memang selalu kita suci ya. Jadi itu tadi kita perbiasakan anak-anak kita sedari kecil ya, sedari kecil memiliki kitab suci, membaca kitab suci dan merenungkannya. Ya. Lalu sangat diharapkan kita ini artinya tidak hanya pada Rosario untuk mengenal Maria, tapi juga misalnya dengan kegiatan-kegiatan. Misalnya sekarang dalam gereja atau termasuk di paroki kita ada kelompok rohani Lego Maria yang fokusnya devosi mereka itu pada Bunda Maria. Atau ada juga organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria TSTM ya. Melalui ibadah seperti itu kita atau anak-anak bisa menghayati ya apapun atau bagaimana pun sifat Maria yang lemah lembut yang mengartikan itu tadi karena lewat organisasi rohani, lewat kelompok rohani di sana itu kitab suci itu menjadi pedoman utama. Dan tentang Maria apa yang dia lakukan sifatnya itu ada dalam kitab suci. Wah, ternyata dari sosok Bunda Maria saja kita sudah bisa tahu dan belajar bahwa perbedaan bukan penghalang untuk saling menghargai. Dia tidak menghalang, malah sebenarnya dengan kita mengenal Bunda Maria kita lebih memperkaya ya, memperkaya untuk lebih bersikap open, lebih bersifat terbuka terhadap saudara-saudara yang beragama. Karena begini,
agama ini sebenarnya semacam kalau ungkapan lain itu ada ungkapan begini. Ada banyak jalan ke Roma ya, ada banyak jalan ke Roma. Bisa lewat udara, bisa lewat dari utara, apa itu ungkapannya. Mau menyampaikan apa? Agama adalah jalan kita berrelasi dengan Tuhan ya, berrelasi dengan Tuhan. Jadi di atas semua agama itu ada Tuhan ya. Dan semua agama, semua mengajarkan kebaikan dan kebenaran dan mengajarkan sekurang-kurangnya mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dan tidak mengikuti menghindari apa yang Tuhan larangnya. Nah, dengan dasar itu kita juga harus punya sikap menghormati, menghargai saudara-saudara yang beragama lain, mulai dari anak. Baik, terima kasih Romo. Nilai toleransi tentu tidak cukup hanya dipahami secara teori. Anak-anak juga perlu belajar mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah dan pergaulan. Maka, fokus kita selanjutnya yaitu cara nyata menerapkan toleransi. Kadang, di sekolah masih ada siswa yang mengejek teman karena berbeda agama, suku, dan kebiasaan. Menurut Romo, bagaimana cara sederhana agar anak-anak mulai belajar toleransi? Oke, terima kasih. Yang pertama memang bagaimana sikap kita dalam kehidupan bersama di sekolah, seperti yang tadi sudah yang mengejek dan lain-lain. Sebenarnya tergantung pada pemahaman yang fundamental ya, yang dasar ya, bahwa itu tadi ya, semua agama itu mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Semua agama. Ya. Jadi agama dalam arti tertentu dia adalah jembatan ya, bagaimana manusia bisa sampai kepada Allah, kepada yang esa, atau Allah yang esa bisa sampai kepada manusia ya. Dan masing-masing agama melihat bagaimana jalan itu. Lalu kalau bicara tentang bagaimana yang praktis, yang praktis misalnya begini ya, terutama di sekolah kan,
artinya sikap nasionalistik itu harus nyata dalam arti begini. Kalau ketika sekolah membiarkan yang Katolik dengan pakaian sekian, yang Muslim dengan pakaian sekian, yang Hindu dengan atau yang Muslim dengan jilbabnya, itu saya kira toleransi yang praktis. Satu, yang kedua, di semua sekolah saya kira harus terbuka kemungkinan setiap siswa dengan masing-masing agamanya itu mengikuti pelajaran agama. Misalnya begini, di mana sekolah ya mayoritas misalnya Katolik, harus Katolik semua, yang Muslim, yang Hindu ikut, itu menurut saya kurang tepat ya. Jadi yang praktis menurut saya itu tadi ya, tampil apa adanya sesuai dengan agama. Tetapi dasar semua itu tadi pada pemahaman. Karena itu menurut saya dari awal memang di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang istilahnya itu multi agama harus diberikan pemahaman dari apa. Yang pertama, semua agama memiliki Tuhan yang satu dan satu. Itu dulu. Setiap agama memiliki Tuhan yang satu dan sama. Yang kedua, semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Karena itu kita keliru atau salah ketika kita memiliki sifat yang sangat fanatik agama, atau agama yang paling benar. Ya, seperti itu. Itu saya kira yang praktis itu tadi. Wah, pernyataan Romo itu tadi sangat dekat sekali dengan kehidupan kami sebagai pelajar di SMA Negeri Sulawesi. Oh iya, saya karena saya juga sering kesini, saya juga melihat kegiatan bersama, saya sangat menjunjung tinggi, sangat menghargai ya Profisiat juga untuk SMA Sulawesi yang selama ini saya lihat kehidupan bertoleransinya itu bagus, ya. Jadi SMA sudah memberikan contoh bagaimana memberikan sikap toleran yang baik terhadap sesama. Oke. Baik, jadi sebenarnya sikap toleransi bisa dimulai dari tindakan sederhana sehari-hari. Harus mulai dari yang sederhana. Tapi itu dulu dia tindakan didahului dengan pemahaman ya. Oleh karena itu saya juga mengharapkan misalnya ya, para guru di sini, terutama guru agama, ya, memberikan pemahaman seperti itu, ya, bahwa itu tadi kita ini bangsa Indonesia yang terdiri dari multi agama, tapi ingat agama punya tujuan yang sama. Ya. Tuhan dia menyelamatkan semua manusia, tidak terbatas pada agama tertentu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Jadi Romo, anak-anak zaman sekarang hidup di lingkungan yang sangat majemuk. Kadang, saat bulan Rosario, anak-anak membawa kalung Rosario ke sekolah atau izin untuk beribadah. Bagaimana mengajarkan anak agar tetap percaya diri dengan imannya, tanpa harus merasa lebih tinggi dari teman-temannya yang berbeda agama? Nah, itu tadi. Kita, siapapun atau apapun agamanya, harus menunjukkan identitas bahwa dia beragama. Yang Katolik kah, yang Muslim kah, Hindu, misalnya begini. Yang Katolik, ya, dia tunjukkan bahwa dia Katolik. Dia ke gereja hari Minggu, kemudian tahu tentang bagaimana cara berdoa, lagu-lagu rohani seperti yang tadi dinyanyikan. Ya. Begitu juga saudara-saudara yang beragama lain, ya. Jadi misalnya dia pakai menggunakan jilbab, tidak cukup di jilbab. Barangkali dia harus tahu juga tentang bagaimana ajaran agamanya, bagaimana dia membaca Al-Quran dan lain-lain. Intinya begini, baik kalau kita dimanapun dan kapanpun tetap menunjukkan identitas kita agama apa. Misalnya begini. Saya Katolik atau Anda Katolik, Anda masuk di sebuah rumah makan ya, yang di situ banyak Muslim, orang-orang sekitar Anda Muslim atau agama lain. Lalu kan Anda rasa, saya Katolik, Anda sebelum makan tidak buat tanda salib lagi, padahal sebelumnya biasa. Ya seperti itu kurang lebih. Ya. Wah, pesan itu sangat penting sekali untuk anak muda zaman sekarang, Romo.
apalagi di lingkungan sekolah yang penuh perbedaan. Ya, Selain di sekolah, media sosial juga sering menjadi tempat munculnya komentar yang kurang menghargai perbedaan. Dalam hal ini, apa pesan Romo untuk anak muda zaman sekarang? artinya begini, kalau kita punya prinsip yang benar, yang harus dipatuhi, kita diajak untuk mengikuti prinsip itu. Ya. Memang sekarang itu, ya boleh dikatakan media sosial itu sering menjadi ya pengadilan umum, ya. Orang ada salah ini, salah itu, yang menghukum itu, hukum dia, itu orang-orang di media sosial, ya. Padahal kalau ikut proses yang dulu-dulu, sebelum IT, sebelum media sosial itu berkembang, ya ada yang mencalur prosesnya, ya, ke polisi, ke pengadilan, dan lain-lain. Tapi sekarang, orang menilai masing-masing dengan dia punya ya latar belakang pemikiran. Sehingga menurut saya, boleh media sosial orang lain berkata demikian, tapi kalau saya pegang pada prinsip hidup yang benar, saya tidak terpengaruh. Ya, saya tidak terpengaruh. Ya. Oleh karena itu juga artinya begini, kita diajar untuk ya secara bijak menggunakan media sosial. Ya, bagaimana menggunakan media sosial yang bijak, terutama dalam hidup beragama dan dalam memupuk sikap toleransi. Kurang lebih seperti itu. Itu benar sekali, Romo. Kadang toleransi bukan hanya diuji saat bertemu langsung, tapi juga saat kita menggunakan media sosial. Iya. Karena yang media sosial ini kan dari media milik dari semua agama juga. Iya. Ya, dan semua agama. Orang boleh memberikan pendapat, komentar. Tapi itu kita yang pengguna media sosial harus punya prinsip. Karena kita juga bersyukur bahwa media sosial itu berkembang, IT berkembang. Nah, tetapi bagaimana diri kita juga berkembang, bagaimana kita mengendalikan diri, ya itu jadi persoalan. Ya, jadi itu tadi bermedia sosial diharapkan punya kode etik dan lain-lain. Menurut Romo, apa peran keluarga dalam menanamkan toleransi kepada anak sejak kecil? Begini ya, dalam gereja ada istilah begini, keluarga itu harus menjadi tempat pertama dan utama bertumbuhnya nilai kehidupan, termasuk nilai iman, ya. Yeah. Kalau bahasa gereja, bahasa kami yang lewat studi itu, keluarga diharapkan menjadi eklesia domestika. Ya, eklesia itu artinya gereja, domestika rumah, gereja rumah, ya, gereja mini, gereja kecil. Dalam arti di sana, di lingkungan keluarga atau dalam keluarga harus, ya, atau diharapkan pertama-tama dan terutama menjadi tempat bertumbuhnya nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai agama, juga nilai toleransi. Toleransi ada di sana. Iya. Yang harus diwujudkan ya oleh semua anggota keluarga, mulai dari orang tua, sehingga anak-anak juga bisa belajar. Baik, berarti pendidikan toleransi memang harus dimulai dari rumah sebelum anak mengenal lingkungan yang lebih luas. Ya, harus pertama-tama di situ. Kemudian dia ke lingkungan di mana dia ada, dari keluarga, jadi karena sekolah, jadi toleransi itu harus bertumbuh di sekolah, ya. Juga nilai-nilai yang lain. Ya. Dan sekolah juga menurut saya dia tidak terbatas pada memperoleh knowledge, pengetahuan, tidak, ya. Ungkapan arti juga saya sering sampaikan juga, ungkapan arti itu sekolah ini non skole sed vitae discipus, ya. Non skole sed vitae discipus, ya. Kita belajar bukan hanya untuk lulus, untuk sekolah saja, tapi untuk kehidupan. Dengan demikian, sekolah menjadi atau diharapkan menjadi tempat di mana bertumbuhnya, berkembangnya nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai manusia yang kalau istilah-istilah sekarang yang senang tren itu yang holistik integral, ya, menyangkut seluruh segi kehidupan manusia, tidak terpisah-pisah, tapi dia menyatu membentuk manusia yang boleh katakan manusia yang sempurna, ya, tidak. Baik, Romo, dari pembahasan tadi kita bisa melihat
bahwa menanamkan toleransi memang membutuhkan peran banyak pihak, terutama keluarga dan sekolah. Sebelum kita menutup perbincangan hari ini, kami ingin meminta pesan khusus dari Romo. Terima kasih. Ada pesan aja. Baik, jadi ini pesan sebagai Romo yang adalah pastor paroki di sini ya. Pastor paroki Santa Maria Bunda Segala Masenaran, di mana di dalam paroki ini ada sekolah SMA Negeri 1 Sakan Mese. Ini berkaitan dengan tema kita dalam perbincangan sore ini. Yang pertama untuk keluarga ini begini. Saya mengharapkan keluarga itu berusaha menjadi eklesia domestika. Ya, itu yang pertama. Dari keluarga menjadi eklesia domestika, gereja mini, gereja kecil, di mana dalam keluarga itu atau melalui keluarga itu pertama-tama dan terutama tumbuh ya, nilai-nilai kehidupan, terutama nilai iman anak. Yang kedua, yang untuk sekolah juga pesanan saya, sekolah hendaknya menyadari ungkapan Latin itu non scholae servite decimus. Sekolah bukannya untuk tempat belajar pengetahuan untuk lulus, tapi untuk bisa menghasilkan nilai-nilai kehidupan ya. Oleh karena itu ya, sekolah juga diharapkan memperhatikan seluruh segi ya, kehidupan terdana. Kalau sekarang kita mengikuti perkembangan dunia, jadi manusia yang holistik integral ini dia tidak terbatas pada manusia, tapi juga kesatuan manusia dengan alam ciptaan Tuhan ya. Harus ada keserasihan, harus ada perhatian terhadap dunia, lingkungan yang Paus Fransiskus almarhum katakan itu dalam ensiklik Laudato Si ya, kita Laudato Si memuji Tuhan, memuji Engkau itu lewat cipta-cipta ya. Jadi kita tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi mata pelajaran, tetapi juga lingkungan ya, ekologi dan lain-lain. Itu ya dikatakan manusia holistik, integral holistik. Jadi itu deh, itu saya ulangi kembali, pesanan untuk keluarga, harapan berusaha untuk menjadi eklesia domestika, dan untuk sekolah hendaknya ya, menjalankan itu non scholae servite decimus. Baik, terima kasih Romo atas pesannya. Akhirnya, pendidikan toleransi terbaik memang lahir dari teladan. Di momen Bunda Maria ini,
Apa pesan atau imbauan konkret dari Romo untuk para orang tua dan guru dalam mendampingi anak-anak agar untayan doa rosario di rumah bisa mewujud jadi sikap toleransi dan kasih di luar rumah? Oke, nah di bulan Maria ini kita berusaha untuk memupuk semuanya itu dengan berusaha meneladani sifat dan sikap hidup Bunda Maria. Itu utama ya, meneladani sifat dan sikap hidup Bunda Maria. Dan supaya kita bisa mengetahui persis bagaimana sifat dan sikap hidup Bunda Maria, tidak hanya kita dengar lewat khotbah, renungan, dan lain, tapi kita harus mengenal Bunda Maria lebih dalam dengan membaca kitab suci. Oleh karena itu, saya mengharapkan semua keluarga dan sekolah memiliki kitab suci. Karena kita mengenal Bunda Maria, sifat dan sikapnya itu terbanyak lewat membaca kitab suci. Seperti itu. Baik, terima kasih Romo atas pesan atau himbauannya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa kasih tidak cuma hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Sahabat podcast Opsi, untayan balik-balik rosario yang kita dasarkan sepanjang bulan suci ini mengingatkan kita bahwa doa tidak berhenti di bibir saja. Doa yang sejati adalah doa yang berubah menjadi tindakan kasih. Semoga dari rumah, sekolah, dan lingkungan kita lahir generasi muda yang cerdas, beriman, rendah hati, dan penuh toleransi. Terima kasih banyak kepada Romo atas obrolan yang sangat menyejukkan hari ini. Saya Kristiani Amu dan saya Angelina Stevi pamit undur diri. Selamat merenungkan kisah Bunda Maria dan teruslah menebarkan kasih dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di episode berikutnya. Opsi.